Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Farsha Family. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini sambil kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama melakukan perjalanan religi mengunjungi makam serta masjid menara di Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan kami ke kota Kudus, kami menapaki jejak sejarah Sunan Kudus yang terletak di Kecamatan, Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Teman-teman mungkin sudah pernah mengenal Sunan Kudus yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Nah, untuk mengetahui jejak sejarah dari Sunan Kudus ini, Mama Rani dan Kakak Iva akan menyusuri seluruh bagian Masjid Menara serta lokasi makam Sunan Kudus yang terletak di sekitar Masjid Menara tersebut. Selamat menyaksikan ya teman-teman, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa nama lengkap dari Sunan Kudus adalah Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Beliau bapak dari Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung, adalah putra sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Mustaza, atau disebut juga dengan Raja Pandita atau Raden Santri. Beliau berhijrah fisabilillah hingga ke Pulau Jawa. Jadi sambil kita menyusuri jalanan menuju ke komplek Masjid Menara ini, Mama Rani sambil mengisahkan kisah dari Sunan Kudus ini. Sunan Kudus berhasil menampakkan warisan budaya serta tanda dakwah Islamiyahnya. Beliau melakukan pendekatan secara kultural pada warga setempat. Hal ini tampak jelas dari Menara Kudus yang merupakan hasil akulturasi budaya antara Hindu, Cina, Islam yang sering dikatakan sebagai representasi menara multikultural. Jejak sejarah tentang Sunan Kudus selain dapat ditemui pada peninggalan benda cagar budayanya, kita juga bisa temukan di dalam sejarah, gambar, legenda, tradisi, ekspresi seni maupun cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Kudus. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui bahwa hari jadi kota Kudus adalah pada tanggal 23 September 1549 dan berdasarkan Perda nomor 11 tahun 1990
yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 1990 tak bisa dilepaskan dari perjuangan dan patriotisme dari Sunan Kudus sendiri. Dan bukti nyatanya dapat kita lihat dari inskripsi yang terdapat pada mihrab di Masjid Al-Aqsa Kudus yang dibangun pada tahun 956 Hijriah atau sama dengan tahun 1549 Masehi oleh Sunan Kudus. Daerah Kudus Kulon, tempat Masjid Menara ini berdiri, dikenal juga sebagai Kota Lama dengan diwarnai oleh kehidupan keagamaan dan adat istiadatnya yang kuat dan sangat khas. Salah satu bentuknya terlihat dari tarian Bukaluwur yang menggambarkan sejarah perjalanan masyarakat Kudus sepeninggal Sunan Kudus hingga terbentuk satuan wilayah yang disebut Kudus. Tradisi ini telah menjadi kegiatan rutin pengurus Menara Kudus setiap tanggal 10 Muharram. Dan dengan dukungan umat Islam di sekitarnya, baik di Kudus ataupun di daerah lainnya, kegiatan ini dapat terselenggara secara lancar dan rutin. Dikisahkan juga nih teman-teman bahwa Kanjeng Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan gaya berdakwah ala gurunya itu yang sangat toleran pada budaya setempat serta cara penyampaiannya yang sangat halus. Beliau mendekati masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu-Buddha seperti yang tampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus ini. Bentuk toleransi sekaligus akulturasi Sunan Kudus juga bisa dilihat pada pancuran atau padasan yang berjumlah 8 yang sekarang difungsikan sebagai tempat berwudu. Nah teman-teman, di tiap-tiap pancurannya itu dihiasi dengan relief arca sebagai ornamen penambah estetika. Jumlah 8 pada pancuran mengadopsi dari ajaran Buddha, yakni Asta Sangika Marga atau disebut juga dengan
8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat saat itu di dalam kehidupannya. Dan pola akulturasi budaya lokal Hindu-Buddha dengan Islam juga bisa dilihat dari peninggalan Sunan Kudus berupa menara ini. Jadi, Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah, melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi Jago atau serupa juga dengan bangunan pura yang ada di Bali. Menara ini difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat azan dan tempat untuk memukul beduk setiap kali datangnya bulan Ramadan. Menara ini konon merupakan menara masjid tertua di wilayah Jawa dan saat ini dijadikan sebagai landmark Kabupaten Kudus. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dalam posisi sujud, beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Nah teman-teman, di antara keturunan Sunan Kudus yang menjadi ulama dan tokoh di Indonesia antara lain adalah ada Syekh Khalil Bangkalan Azmat Khan, Ba'alawi Al-Husaini, ada Syekh Bahruddin Azmat Khan Ba'alawi Al-Husaini, serta ada juga Syekh Syahibul Faroji Ahmad Khan Ba'alawi Al-Husaini.
Nah, demikianlah kisah dan jejak perjalanan dakwah Sunan Kudus serta peninggalan-peninggalan beliau yang bisa kita saksikan hingga saat ini yang berada di Kabupaten Kudus. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.